jika megatrust benar-benar terjadi? Mari jujur, kalau megatrust besar terjadi, akan ada guncangan kuat, bisa ada tsunami, bisa ada korban, bisa ada kehilangan. Ini bukan kutukan, ini realitas alam dan fisika. Yang tidak realistik justru beranggapan semua akan baik-baik saja tanpa persiapan. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Ngopi sadar bareng Semar. Megatrust. Ketika bumi tidak lagi bisa menahan napas. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Salam waras, salam eling, salam ora kesusu panik. Aku Semar, bukan dukun, bukan ngulama, bukan nabi, apalagi influencer spiritual yang jual air putih dikasih doa premium. Semar iki cuma teman ngopi. Ngopi sadar. Ngopi sambil mikir. Ngopi sambil nerimo kalau hidup ini yo kadang goyang. Kadang bukan hati, tapi bumi. Hari ini kita ngobrol pelan-pelan tentang satu kata yang bikin netizen mendadak jadi ahli geologi. Megatrust. Tenang, aku tidak akan menakut-nakuti. Orang takut itu biasanya karena tidak paham. Dan yang paling berbahaya di zaman sekarang bukan bencana alam, tapi bencana informasi. Apa itu megatrust? Kok barang warung kopi jadi barang mek-mean? Megatrust itu bukan monster. Dia bukan makhluk goib. Dia cuma pertemuan dua lempeng bumi yang sudah lama saling dorong, tapi sama-sama gengsi buat geser. Bayangkan, dua orang rebutan kursi di angkot. Sama-sama diem, sama-sama senyum, tapi ototnya tegang semua. Nah, Indonesia ini duduk di kursi yang rame banget. Secara ilmiah, dan ini bukan katanya Semar tapi data, Indonesia berada di pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kalau bumi ini rumah kontrakan, Indonesia itu dapurnya. Paling sering berisik, paling sering retak, tapi juga paling subur. Megatrust terjadi ketika energi yang lama terkunci akhirnya dilepaskan. Bukan karena bumi jahat, tapi karena bumi juga punya batas sabar. Kapan megatrust terjadi, Ki Semar? Nah, ini pertanyaan favorit umat manusia sejak dulu. Kapan? Jawaban ilmiahnya jujur dan dewasa. Tidak ada tanggal pasti. Ilmu kebumian bukan ramalan. Ia bekerja dengan probabilitas, bukan kepastian jam tayang. Para peneliti hanya bisa bilang, ada zona aktif, ada akumulasi energi, ada potensi gempa besar. Tapi soal hari dan jam itu urusan alam. Dan alam tidak main TikTok. Di ilmu Jawa ada pitutur. Sing ngerti waktu, ora mesti ngerti kedadean. Orang yang tahu waktu belum tentu tahu peristiwa.
Artinya apa? Jangan sok jadi Tuhan, tapi juga jangan pura-pura tuli. Apakah alam memberi tanda? Nah, ini bagian yang sering dibelokkan. Alam memberi isyarat, tapi bukan buat diramal, melainkan buat disadari. Dalam sains, tanda alam itu misalnya peningkatan aktivitas gempa kecil, perubahan tekanan lempeng, pergerakan mikro di dasar laut, bukan halu dari mimpi ketemu ular pakai mahkota, burung terbang ke barat sambil nyanyi dangdut, atau daun jatuh membentuk tulisan siap-siap. Tapi tunggu dulu, ilmu Jawa tidak menertawakan alam. Ilmu Jawa mendengarkan alam. Dalam serat Kalatida tertulis, "Jaman edan uwong sing eling lan waspada iku sing slamet. Jaman kacau orang yang sadar dan waspada itulah yang selamat." Perhatikan kata-katanya, eling dan waspada, bukan panik, bukan sok sakti. Satir sedikit biar otak tidak tegang. Lucu ya, kalau ada gempa kecil orang langsung update status. Ini tanda besar akan datang. Tapi kalau ada peringatan ilmiah, malah dibilang konspirasi. Semar kadang bingung, manusia ini takut sama bayangan, tapi cuek sama data. Padahal data itu tidak mistis. Dia cuma jujur. Gempa besar bukan kutukan, bukan hukuman moral. Bumi tidak peduli siapa rajin ibadah, siapa rajin nyinyir. Bumi bekerja sesuai hukum fisika. Yang sering tidak siap justru manusianya. Horor yang sesungguhnya. Horor itu ketika bumi bergerak. Horor itu ketika manusia tidak siap lahir batin. Ilmu Jawa menyebutnya gugur gunung tanpa kawruh, runtuh bersama tanpa pengetahuan. Makanya leluhur dulu tidak cuma membangun rumah, tapi juga membangun sikap hidup. Rumah panggung, struktur lentur, dan batin yang tidak kaku. Karena yang kaku itu bukan bangunan, tapi kepala manusia modern. Penutup bait 1. Ngopi dulu, jangan langsung lari. Jadi, megatrust itu nyata. Ilmiahnya ada, datanya ada, potensinya ada. Tapi ketakutan yang berlebihan itu buatan manusia sendiri. Semar cuma mau bilang, jangan melawan alam, jangan menantang bumi, tapi hidup selaras. Ngopi dulu, tarik napas, pahami. Siapkan diri, bukan untuk kiamat, tapi untuk hidup yang lebih sadar. Karena orang yang sadar tidak mudah diguncang, bahkan ketika bumi bergeser. Nah, kalau sudah agak hangat kopinya, kita lanjut ngobrol lebih dalam. Lanjut ke page 2. Tanda-tanda alam menurut ilmu dan leluhur, mana isyarat, mana halusinasi. Ngopi sadar bareng Semar. Tanda alam antara isyarat sejati dan halusinasi kolektif. Manusia itu unik. Kalau alam diam, dia gelisah. Kalau alam bicara pelan, dia teriak, "Ini tanda besar." Aku Semar.
Dan hari ini aku mau meluruskan satu hal yang sering bengkok. Tanda alam itu bukan ramalan. Tanda alam itu bahasa. Dan seperti semua bahasa, kalau tidak paham tata bahasanya, yang muncul bukan makna, tapi salah tafsir. Ilmu modern. Alam tidak pernah berbohong. Manusia yang sering salah dengar. Dalam ilmu kebumian, tanda alam itu terukur, bukan katanya, bukan firasat setelah begadang, tapi hasil pengamatan panjang. Contohnya apa? Para peneliti mencatat sebelum gempa besar sering terjadi. Gempa-gempa kecil berulang di zona yang sama. Deformasi tanah. Tanah pelan-pelan naik atau turun. Perubahan tekanan di dasar laut. Ini bukan isyarat mistis. Ini seperti sendi yang mau hujan. Bukan karena sendinya bisa meramal, tapi karena tubuh merespons perubahan fisik. Ilmu itu tidak sensasional. Dia membosankan. Tapi justru disitulah kejujurannya. Masalahnya, menungso suka mempercepat kesimpulan. Begitu ada berita, zona ini berpotensi mega trust, langsung muncul video dengan backsound horor, thumbnail merah menyala, judul "Ini dia, tanda kiamat di depan mata." Padahal ilmu tidak pernah bilang besok jam sekian. Ilmu cuman bilang perhatikan, siapkan diri, jangan lengah. Dalam pitutur Jawa ada kalimat sederhana. Waspada iku dudu wedi. Waspada itu bukan takut. Tapi netizen sering membacanya terbalik. Waspada sama dengan takut. Ilmu leluhur Jawa. Alam itu guru, bukan cenayang. Sekarang kita geser sebentar ke cara pandang leluhur. Orang Jawa kuno tidak membaca alam untuk menebak masa depan, tapi untuk menjaga keseimbangan hidup. Gunung tidak dianggap dewa pemarah. Laut tidak dianggap raksasa pendendam. Alam itu sedulur tuwa, saudara tua. Dalam serat Wedatomo disebutkan, sasmita ing alam iku kanggo wong kang waskita. Artinya, isyarat alam hanya dipahami oleh orang yang peka dan jernih. Perhatikan, waspada, peka, jernih. Bukan histeris, bukan sok istimewa. Contoh isyarat alam menurut leluhur yang masuk akal. Leluhur dulu mencatat, pola angin berubah, nelayan menunda melaut. Air laut surut tidak biasa, anak-anak dipanggil pulang. Binatang gelisah, aktivitas dikurangi, bukan dibikin konten. Tidak ada ritual heboh, tidak ada teriak-teriak. Karena bagi mereka, alam bicara pelan. Yang ribut justru manusia. Mana isyarat, mana halusinasi, ini batasnya. Nah, ini penting. Isyarat alam berulang, bisa diamati banyak orang, konsisten, bisa dijelaskan sebab akibatnya. Halusinasi kolektif, sekali kejadian langsung ditafsir jauh. Hanya dialami satu orang, lalu viral. Tidak ada pola, tidak bisa diuji. Kalau ada orang bilang, aku mimpi Semar pakai helm,
Berarti gempa besar akan datang. Aku jawab pelan. Mungkin Semarnya mau naik motor moge. Satire tipis. Zaman sekarang tanda alam kalah sama algoritma konten. Lucunya, zaman dulu orang takut melanggar alam. Zaman sekarang alam kalah sama algoritma konten. Semakin menakutkan judulnya, semakin banyak yang percaya. Padahal ketakutan itu bukan kesiapan. Ketakutan itu hanya bikin tubuh lelah sebelum waktunya. Ilmu Jawa mengajarkan, sabar iku ora meneng, eling iku ora rame. Sabar bukan diam, sadar bukan ribut. Horor yang halus tapi nyata. Horor sesungguhnya bukan suara dari dalam bumi, tapi ketika manusia tidak bisa membedakan tanda dan tafsir. Karena tafsir bisa dibentuk kepentingan, sedangkan tanda ya tetap tanda. Mau kamu viral atau tidak, alam tidak butuh validasi. Dia tidak peduli viewer. Jadi, tanda alamiku ada. Ilmu membaca, leluhur merasakan. Masalahnya bukan pada alam, tapi pada kepala manusia yang terlalu bising. Semar cuma berpesan, kalau alam bicara, jangan langsung teriak, tapi duduk, dengar, catat, siapkan diri dengan tenang. Karena orang yang benar-benar paham tanda tidak sibuk menakut-nakuti, tapi sibuk merapikan hidupnya sendiri. Nah, kopinya mulai pahit di ujung ya. Berarti pas untuk lanjut ke obrolan berikutnya. Hehehe. Hehehe. Banyak orang bertanya padaku dengan nada curiga. Ki Semar, ini Indonesia ini kenapa sih? Kok kayak langganan gempa besar? Aku biasanya jawab santai. Karena Indonesia bukan negara, tapi persimpangan alam. Kita ini bukan duduk di sofa empuk. Kita duduk di kursi goyang raksasa. Dan herannya, kita sering lupa diri kalau kursinya memang goyang. Fakta ilmiah yang tidak bisa dinegosiasi. Mari kita mulai dari yang paling jujur. Geografi. Indonesia berada di zona cincin api Pasifik. Sekitar 40% aktivitas seismik dunia lewat sini. Ini bukan nasib buruk, ini konsekuensi posisi. Secara tektonik, lempeng Indo-Australia terus menekan ke bawah lempeng Eurasia. Tekanan ini membentuk zona subduksi panjang. Disitulah megatrust tidur sambil menyimpan energi. Bayangkan pegas yang ditekan bertahun-tahun. Diam, tapi menyimpan tenaga. Kalau nanti dilepas, yang salah bukan pegasnya. Yang salah itu orang yang duduk di atasnya sambil lompat-lompat nggak sadar diri. Hehehe. Apakah ini kesalahan alam? Tidak. Alam tidak punya niat. Dia tidak membenci. Dia tidak menghukum. Gempa bukan murka. Tsunami bukan karma kolektif. Itu bahasa manusia yang suka mempersonalisasi alam. Padahal alam tidak punya perasaan.
Yang punya drama ya kita. Dalam syarat centini ada pitutur. Jagat iki lumaku miturut paugeran. Dunia berjalan sesuai aturannya. Bukan sesuai moral, bukan sesuai status sosial, bukan sesuai caption. Lalu di mana peran manusia? Nah, disinilah ceritanya jadi agak pedas. Indonesia rentan bukan hanya karena alamnya aktif, tapi karena manusianya sering lupa belajar dari alam. Contohnya, 1. Pemukiman di zona rawan. Orang tahu daerah rawan tsunami, tapi tetap bangun rumah permanen tanpa jalur evakuasi. 2. Bangunan kaku di tanah lentur. Tanahnya lunak, bangunannya sok keras. Ketemu gempa, yo retak. 3. Hilangnya kearifan lokal. Rumah panggung ditinggal, beton dipuja. Padahal leluhur sudah bilang, sing lentur luwih slamet tinimbang sing keras. 4. Panik lebih dipelihara daripada kesiapan. Latihan evakuasi dianggap ribet, tapi hoax ditelan bulat-bulat. Kita marah ke alam, tapi cuek ke kesalahan sendiri. Lucu ya, kalau gempa manusia marah ke Tuhan. Tapi kalau disuruh belajar mitigasi, jawabnya nanti aja. Padahal alam itu tidak pernah berubah. Yang berubah justru cara manusia memperlakukan ruang hidupnya. Semar kadang pengen nyeletuk. Bumi ini sudah tua, yang masih kekanak-kanakan itu manusianya. Ilmu Jawa. Hidup di wilayah goyang, jangan bermental patung. Leluhur Jawa sadar betul mereka hidup di tanah aktif. Makane ono falsafah. Urip iku kudu iso melu obah. Hidup itu harus bisa ikut bergerak. Maknane dalam. Pikiran lentur, rumah lentur, sikap lentur. Yang kaku mudah patah. Ilmu Jawa tidak mengajarkan melawan gempa, tapi menyesuaikan diri. Horor yang pelan tapi mematikan. Horor itu bukan gempa besar. Horor itu ketika bangunan roboh bukan karena guncangan, tapi karena salah desain. Korban jatuh bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak dilatih. Alam disalahkan, manusia bebas cuci tangan. Itu horor yang tidak pakai jump scare, tapi efeknya panjang. Kesimpulan jujur ala Kiai Semar. Jadi, kenapa Indonesia rentan megatrust? Jawabannya 2 lapis. 1. Alamnya memang aktif. Ini fakta. Manusianya sering abai. Ini pilihan. Alam memberi ujian fisika, manusia menambahnya dengan kelalaian. Dalam suluk Jawa ada kalimat halus. Sing bisa ngrekso bakal katrekso. Siapa yang menjaga akan terjaga. Alam itu adil. Dia tidak pilih-pilih korban. Yang selamat biasanya bukan yang paling berani, tapi yang paling siap. Penutup batch 3. Jangan menyalahkan kursi goyang. Kita hidup di atas tanah yang bergerak. Itu fakta dan kenyataan. Yang bisa kita pilih, jadi penumpang panik atau penari yang tahu irama goyangnya. Semar memilih yang kedua. Tenang, sadar, siap.
Nah, di batch berikutnya kita akan masuk ke bagian yang sering dihindari. Apa yang bisa dilakukan manusia? Persiapan ilmiah dan laku batin Jawa menghadapi Megasras. Kalau kopinya belum habis, lanjut batch 4. Persiapan sejati antara ilmu, laku, dan kepala yang tidak panik. Manusia sering bertanya, "Ki Semar, kalau Megatras datang, kita harus ngapain?" Aku jawab sederhana, jangan sok sakti, jangan sok pasrah. Dua-duanya berbahaya. Yang satu merasa kebal, yang satu menyerahkan nasib tanpa usaha. Padahal hidup itu bukan soal melawan alam, tapi menyelaraskan diri. Persiapan ilmiah bukan panik, tapi paham. Ilmu pengetahuan itu bukan musuh spiritual. Ilmu justru hasil dari rasa ingin tahu yang jujur. Apa yang bisa dilakukan manusia secara ilmiah? 1. Pahami wilayah, bukan sekedar takut. Setiap daerah punya karakter. Ada yang rawan gempa kuat, ada yang rawan tsunami, ada yang dua-duanya. Ini bukan aib, ini informasi. Orang yang tahu wilayahnya tidak mudah kaget. 2. Bangunan yang bersahabat dengan guncangan. Bangunan bukan soal mewah, bangunan soal bertahan. Prinsip sederhananya, ringan, lentur, tidak terlalu tinggi, struktur menyatu, bukan saling menekan. Leluhur sudah melakukannya ratusan tahun lalu. Ilmu modern hanya memberi nama teknis. 3. Latihan, bukan hafalan. Saat gempa besar, otak tidak sempat membaca teori. Yang bekerja adalah ingatan otot. Latihan evakuasi itu bukan drama, itu menyelamatkan detik. Dan dalam bencana, detik itu mahal. 4. Siapkan logistik, bukan konten. Air, makanan sederhana, senter, obat dasar. Bukan buat gaya hidup survival, tapi buat jaga martabat saat krisis. Laku batin Jawa, nguatake sing ra ketara. Saiki kita mlebu ning bagian sing sering disalahpahami. Laku batin ora ritual aneh. Laku batin itu ngatur sikap urip. Ning ilmu Jawa ana prinsip, sing kuat dudu ragane, nanging atine. Yang kuat bukan tubuhnya, tapi hatinya. Nomor 1, eling, kesadaran penuh. Eling artine sadar posisi, sadar tinggal di wilayah rawan, sadar manungso itu kecil, sadar panik tidak menyelamatkan. Orang sing eling tidak sombong, tidak panik, cepet bertindak. Nomor 2, waspada tanpa curiga berlebihan. Waspada bukan paranoid. Waspada itu mendengar peringatan, menghargai ilmu, tidak menyepelekan tanda.
Ning Serat Wedatama, waspada iku tanda kawruh. Waspada adalah tanda orang berpengetahuan. Nomor 3, nrimo bukan menyerah. Iki sing sering disalahartikan. Nrimo iku bukan pasrah bodoh. Nrimo adalah menerima kenyataan setelah usaha maksimal. Usaha dulu, siap dulu, setelah itu baru nrimo. Nomor 4, titen bukan meramal. Wong Jawa kuno itu rajin mengamati cuaca, angin, perilaku alam. Bukan untuk sok tahu masa depan, tapi untuk menyesuaikan hidup. Ritual tanpa nalar itu bukan spiritual. Aku sering lihat orang gempa sedikit langsung ritual besar, tapi rumahnya rapuh, jalur evakuasi tidak ada. Itu bukan spiritual, itu pengalihan tanggung jawab. Spiritual tanpa nalar sama dengan mistik kosong. Nalar tanpa batin sama dengan kering. Semar tidak memilih salah satu. Semar memilih keduanya. Horor yang bisa dihindari. Horor itu ketika orang tahu rawan tapi cuek. Orang tahu cara selamat tapi males latihan. Orang tahu batinnya rapuh tapi tidak pernah dibenahi. Itu horor yang sebenarnya. Kesimpulan batch 4. Persiapan itu bukan ketakutan. Menghadapi Megatrust, ilmu menjaga raga, laku batin menjaga jiwa. Keduanya saling melengkapi. Ilmu membuatmu cepat bertindak, batin membuatmu tetap manusia. Dalam suluk Jawa ada kalimat penutup yang lembut. Slamet iku ora amarga ora ana bebaya, nanging amarga siap ngadepi. Selamat bukan karena tidak ada bahaya, tapi karena siap menghadapinya. Nah, kopinya mulai dingin, tapi obrolannya tinggal 1 bab lagi. Batch 5, penutup besar. Jika Megatrust terjadi, bagaimana sikap hidup, kematian, dan kewarasan manusia di hadapan alam? Saat bumi bergerak, hidup, mati, dan manusia yang belajar waras. Kalau sudah bicara soal Megatrust terjadi, orang biasanya langsung lompat ke satu kata, mati. Padahal yang lebih sering hancur lebih dulu itu kewarasan. Aku Semar, dan aku tidak mau menutup obrolan ini dengan teriakan. Aku ingin menutupnya dengan kejernihan. Jika Megatrust benar-benar terjadi, mari jujur, kalau Megatrust besar terjadi, akan ada guncangan kuat, bisa ada tsunami, bisa ada korban, bisa ada kehilangan. Ini bukan kutukan, ini realitas alam dan fisika. Yang tidak realistik justru beranggapan semua akan baik-baik saja tanpa persiapan. Ilmu tidak pernah menjanjikan keselamatan mutlak, tapi faktanya ilmu bisa memperbesar peluang hidup. Sikap hidup saat detik menentukan. Dalam detik-detik genting, yang bekerja bukan agama yang dihafal, bukan status sosial,
tapi refleks yang dilatih dan batin yang tenang. Orang panik, salah arah, mengabaikan orang lain, mengambil keputusan fatal. Orang tenang, bergerak cepat, menolong seperlunya, bertahan lebih lama. Ini bukan soal berani, ini soal siap. Kematian dalam pandangan Semar dan leluhur. Nah, ini bagian yang sering disembunyikan. Leluhur Jawa tidak menakuti kematian, tapi juga tidak mencarinya. Dalam serat Wulangreh tertulis, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya singgah untuk minum. Bukan berarti hidup disepelekan. Justru karena singkat, ia harus dijalani dengan eling dan tanggung jawab. Menghadapi kemungkinan mati bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi tidak gila ketika kehilangan kendali. Kematian bukan lawan hidup, ia bagian dari perjalanan alam. Horor yang lebih besar dari kematian. Horor itu bukan mati saat bencana. Horor itu hidup tapi kehilangan kemanusiaan. Selamat tapi jadi rakus. Bertahan tapi menginjak yang lain. Bencana sering membuka wajah asli manusia. Ada yang menjadi malaikat, ada yang berubah jadi serigala. Ilmu Jawa mengingatkan, ajining diri ono ing lati lan tumindak. Harga diri terlihat dari ucapan dan perbuatan. Kewarasan, warisan terbesar saat segalanya goyang. Kalau semua runtuh, yang tersisa bukan rumah, tapi sikap hidup. Orang yang waras bisa kehilangan tanpa menjadi kejam, bisa sedih tanpa kehilangan arah, bisa selamat tanpa merasa paling benar. Kewarasan itu bukan ketenangan palsu. Kewarasan itu menerima kenyataan tanpa hancur di dalam. Satir penutup, alam tidak minta disembah. Alam tidak minta dipuja, tidak minta ritual viral, tidak minta janji-janji besar. Alam hanya minta satu hal, dihormati dan dipahami. Yang sering berlebihan itu manusianya, entah dalam ketakutan, entah dalam kesombongan. Semar cuma tertawa kecil melihatnya. Penutup besar, pesan terakhir dari Ngopi Sadar. Kalau Megatrust terjadi besok, atau 10 tahun lagi, atau tidak dalam hidup kita, yang penting bukan kapannya, tapi siapa kita saat itu. Apakah kita panik atau siap? Egois atau peduli? Ribut atau sadar? Dalam suluk Jawa ada kalimat yang jarang dibahas. Sing siap mati, uripe ora sembrono. Orang yang siap mati, hidupnya tidak sembarangan. Siap mati bukan berarti ingin mati, tapi hidup dengan penuh tanggung jawab. Nah, kopinya habis, obrolannya selesai. Kalau setelah ini kamu lebih tenang, lebih sadar, lebih siap tanpa takut berlebihan, berarti Ngopi Sadar bareng Semar hari ini berhasil. Bumi boleh bergerak, tapi manusia harus tetap waras. Rahayu, rahayu, rahayu.
kang samar mawering sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati aku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira sira ya